Uwaholongi doho sianias ni rohaku uhilala doi hasian holan hodo na tarpangan rohaki usayangi doho sian nasa pikiraku dang hasu hataku bagas ni holong nadi bagas rohaki Arian nang bodari saitu hodo pikiraki soboi tarpodoma molo sohuida bohimi sugari mania boya jonok tulang bumi sonang marohaki hasian na lagu usayangi doho sian nasa pikiraku dang hasu hataku bagas ni holong nadi bagas rohaki Arian nang bodari saitu hodo pikiraki soboi tarpodoma molo sohuida bohimi sugari mania boya jonok tulang bumi sonang marohaki hasian na lagu sonang marohaki hasian na lagu Horas, jumpa lagi di F-Turi Channel. Pertemuan kita kali ini juga membicarakan salah satu nilai-nilai budaya Batak yang sering juga dilakukan dan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan adat itu. Seperti Upasa mengatakan, molo siat di parsoguran, ikon siat do di panggagatan. Molo takas do di partuturan, ikut takas do nang di parjambaran. Artinya di situ bahwa di dalam nilai budaya Batak, kegiatan-kegiatan adat itu sudah ada partuturon, yaitu partuturon
yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, yaitu pertuturan yang diambil juga dari Dalian Natolu, yaitu namar donga tubuh, namar hula-hula, dan juga marboru. Itu pertuturan di situ, dan itu juga asalnya untuk menjadi perjabaran. Perjabaran di sini dibagi dua. Ada perjabaran juhud, ada juga perjabaran sinamot. Tetapi untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang penjabaran juhud. Juhud di sini adalah daging yang biasanya dipergunakan dalam kegiatan adat itu, pinahan lobu, ada juga sigagat duhud. Jadi perjabaran di sini sesuai dengan juga dengan Dalian Natolu tadi. Di manakah perjabaran mardongan tubuh, jabar daripada namar hula-hula untuk hula-hula dan juga boru. Tetapi saya tidak menyampaikan di sini bahwa jabar ini harus kepada hula-hula, harus kepada tulang, atau harus kepada mardongan tubuh. Karena dalam perjabaran juhud ini masih didominasi di mana asal daerah atau kampung. Itu yang masih berlaku. Karena ada juga natua-tua mengatakan, asing do sihaporna, asing luwat, asing do nang pada datonna. Termasuk pada daton itu adalah perjabaran. Jadi saya tidak mengatakan bahwa jabar ini harus kepada untuk misalnya hula-hula atau mardongan tubuh atau boru, karena itu tergantung kepada daerah. Tetapi untuk menyampaikan perjabaran harus kita mengucapkan apa jabar yang disampaikan, terlebih-lebih kepada hula-hula. Contoh, kalau kita menyampaikan jabar ke hula-hula, bisa juga kita sampaikan seperti ini. Kalau misalnya osang-osang itu kepada hula-hula, kita sampaikan, osang jabar tu hula-hula nami margaon. Onma jabar sobba tu tulang nami margaon. Disampaikan seperti itu. Itulah arti satu penghargaan itu kepada siapa yang kita sampaikan jabar itu. Jadi di sini saya hanya menggambarkan perjabaran, nama-nama perjabaran yang secara umum nama-nama itu kita ambil dari pinahan lobu, atau biasanya dikatakan nama miak-miak. Kita menggambarkan dari kepala sampai ke ekor. Jadi kepala itu di atas dikatakan yaitu namar ngingi siamun atau sebelah kanan. Itu juga jabar itu. Namar ngingi parhabirang sebelah kiri, itu juga jabar. Yang di bawahnya osang-osang. Osang itu juga jabar. Osang-osang ini juga tergantung daerahnya, ada juga dibagi dua, ada juga tidak. Jadi itu tergantung kepada daerahnya. Dan terus yaitu di lehernya itu ada dikatakan aliang-aliang, rukung. Itu juga bisa jabar. Dan terus lagi ada rusuknya, ketemu rusuk, itu dikatakan soba-soba, rusuk nago. Jadi rusuk yang menyatu, itu juga soba-soba, itu juga jabar. Dan terus ada tulan atau tulang soit, dikatakan yaitu dari tangan pinahan itu soit. Ada juga pamulta. Pamulta itu pertama sekali untuk memotong daging itu pamulta.
ada juga panaboli, dan ada juga ihur-ihur, yaitu ekor tadi, ihur-ihur namanya. Jadi itu juga Jabbar itu. Dan ada juga pohu. Pohu ini juga tidak margoar ini, pohu. Pohu ini biasa dikatakan tidak ada namanya ini. Itu juga bisa diberikan Jabbar atau kepada siapa. Nah, gitu. Jadi ada juga kalau bagian dari isi pinahan itu tergantung daripada pembagiannya di mana disampaikan seperti itu. Jadi itulah perjabaran nama-nama yang saya sebutkan tadi, yang secara umum digambarkan diambil dari pinahan lubu atau dikatakan dan miak-miak, mulai dari kepala sampai ke ekor. Seperti saya katakan tadi, Jabbar yang namanya itu dari kepala sampai ke ekor, kepada siapa disampaikan itu haknya, itu tergantung daripada daerah atau kampung atau luar. Jadi perjabaran ini bisa dikatakan beda-beda di daerah A, daerah B. Walaupun kadang-kadang ada juga marga yang sama, tetapi kalau sudah merantau ke tempat daerah yang lain, masih didominasi perjabaran itu di tempat di mana dia berdomisili, bukan marga itu ya kadang-kadang yang menentukan. Jadi itulah perjabaran uniknya yang sudah dicetuskan oleh nenek moyang kita, bahwa perjabaran itu tergantung kepada kampung atau luat di mana berdomisili kegiatan adat itu dilakukan. Jadi itulah yang bisa sampaikan tentang perjabaran Juhud untuk kali ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada generasi-generasi muda. Kami sadar bahwa yang kami sampaikan ini hanya sedikit dan jauh dari kesempurnaan, tetapi kami tetap membuka saran dan kritik sehingga yang kami sampaikan ini juga bisa bermanfaat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Horas.